Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Pagi ini bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah, kami akan berbincang-bincang dengan Perumda Laut Tirta Kabupaten Magetan dengan tema Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Sudah hadir bersama saya di sini Kasubag Kualitas Air dan Sumur Dalam Bapak Ari Deni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Weda. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu Mbak Weda. Mbak Weda ini gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Semoga ketemu sehat lagi, terus Mbak. ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang apa aja nih Pak? Proses yang pertama proses aerasi, kemudian yang kedua tentang penggunaan gas klor sebagai pengganti kapori dalam proses desinfeksi. Oke. Nah, langsung saja Pak untuk yang pertama. Yang pertama tentang aerasi. Nah, aerasi itu apa sih Pak? Gini Mbak Weda. Pengelolaan air dengan cara menghubungkan dengan udara, di mana dalam proses akan terjadi pembuangan zat yang kurang baik bagi tubuh dan menambahkan zat yang baik bagi tubuh. Dengan kata lain gini Mbak Weda, proses penambahan oksigen dalam air dan mengurangi jumlah kadar karbon dioksida dalam air, gitu aja Mbak. Oke. Iya. Nah, untuk fungsi dari aerasi itu sendiri Pak, apa saja? Banyak sebenarnya Mbak Veda. Fungsi dari aerasi itu sendiri meningkatkan kadar oksigen, ya, terus mengurangi kadar karbon dioksida, juga bisa menghilangkan bau, menghilangkan rasa, juga bisa menstabilkan suhu, juga menghilangkan zat-zat yang kurang baik bagi tubuh seperti zat besi, mangan, dan lain-lainnya. Masih banyak zat-zat yang bisa dihilangkan untuk proses aerasi sendiri, gitu. Lalu kalau proses aerasi ini tujuannya apa aja Pak? Kalau tujuan proses aerasi itu menghasilkan air minum yang berkualitas. Nah, saya tekankan itu berkualitas. Berkualitasnya seperti apa Pak? Silahkan dijelaskan. Yang berkualitas itu yang baik dikonsumsi oleh masyarakat atau baik dikonsumsi untuk tubuh kita. Itu juga kita mengacu ke Permenkes 492 2010 Mbak Weda. Oke. Tentang apa Pak itu Permenkesnya? Permenkesnya tentang kualitas air itu sendiri. Oke. Iya. Berarti sudah sesuai dengan itu ya Pak, sudah sesuai dengan standar lah ya pokoknya. Iya Mbak Weda. Oke. Nggak ada alasan buat tidak mengkonsumsi air dari Perumda Laut Tirta, pemirsa. Oke, lalu metode aerasi yang digunakan oleh Perumda Laut Tirta itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ini Mbak Weda. Aerasi yang dimiliki Perumda Laut Tirta itu ada satu tempatnya itu di Kartoharjo, tapi masih di area Kecamatan Barat. Iya. Aerasi Kabupaten Magetan itu terletak di Desa Rejomulyo, Kabupaten Magetan, Kecamatan Barat. Iya. Berarti ada di barat ya Pak ya? Iya. Terus untuk konstruksi bangunan itu waterfall aerator dengan media pipa berlubang Mbak Weda. Terus modelnya kasket aerator dengan menyerupai tangga. Jadi ada sap-sapnya gitu Mbak Weda. Iya. Terus media penyaringannya pakai batu zeolit. Batu zeolit. Iya, batu zeolit. Ya, tahu Pak saya. Iya. Familiar sama batu zeolit. Iya. Biasanya batu zeolit itu juga sering buat nyaring air ya Pak ya? Iya, betul akuarium. Ya? Akuarium ya, betul. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya Pak, untuk yang penggunaan gas klor tadi. Nah, perbedaan antara gas klor dan kaporit itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, klor itu merupakan zat yang berkhasiat menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Dalam gas klor maupun bubuk powder itu terkandung klor, sama aja sebenarnya itu Mbak Weda. Itu hanya kadarnya aja. Kalau yang bubuk kaporit itu Perumda Laut Tirta Magetan itu menggunakan yang 60%. Tapi tergantung bubuk kaporitnya. Itu range-nya itu antara 50 sampai 70% kalau bubuk powder itu, kalau yang kaporit powder itu.
Untuk gas klor sendiri mengandung klor 90%. Oke. Nah, gini, jadi untuk efektifnya itu lebih efektif pakai yang gas klor. Oke, karena lebih tinggi itu tadi ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kalau secara efektifnya dibandingkan dengan kaporit, gas klor lebih apa ya? Lebih efektif untuk membasmi. Iya. Itu tadi ya Pak ya? Iya, itu. Kenapa juga Perumda Laut Tirta itu dari kaporit powder pindah ke gas klor itu kenapa? Karena kandungan klornya lebih tinggi dibandingkan dengan kaporit powder. Terus operasionalnya lebih efisien. Terus yang ini yang paling utama Mbak Wika, itu kontinuitasnya klorinnya lebih terjaga. Iya, kalau pakai ini kan mungkin tidak perlu tiap hari untuk pembubuhan. Iya. Berarti gitu. lebih memudahkan juga ya Pak ya? Betul. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan untuk meyakinkan masyarakat agar semakin mantap memilih Perumda Laut Tirta. Kemudian pesan-pesan lain mungkin untuk masyarakat juga bisa disampaikan. Silahkan Pak Ari. Jangan takut menggunakan air Perumda Laut Tirta karena sudah melalui proses-proses kayak proses aerasi juga proses klorinasi. Sekali lagi jangan takut menggunakan air dari Perumda Laut Tirta. Iya. Pokoknya untuk kualitas, untuk prosesnya, pengolahannya dan lain-lain dari Perumda Laut Tirta itu udah mantep lah pokoknya ya. Yang jelas aman dan berkualitas untuk dikonsumsi. Betul sekali. Untuk pesan lain Pak mungkin bisa disampaikan. Saya rasa mungkin kan aja. Ini nih pandemi udah mulai berkurang, udah mulai stabil ya Pak, insya Allah. Ada pesan-pesan untuk masyarakatnya? Silakan. Pandemi udah mulai stabil, tapi jangan sampai lengah. Iya. Gitu Mbak Wika ya. Tetap terapkan prokes ya Pak ya. Prokes iya. Tetap pakai air Perumda Laut Tirta karena sudah terdesinfektan. Oke, terima kasih Pak Denny, Pak Ari Denny. Demikian obrolan kita hari ini. Sampai bertemu lagi dengan bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.